Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semuanya tetap dalam kondisi prima sehingga pada hari ini kita bisa menyimak dan mengikuti pembelajaran kimia dengan baik. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pengantar sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit dalam subbab penurunan tekanan uap. Oke, tujuan dari pembelajaran atau presentasi ini tidak lain adalah memberikan gambaran secara umum yang berkaitan dengan konsep yang benar, konseptual yang benar, dan tentunya nanti saya harapkan memiliki konsepsi yang tepat terhadap bangunan dari penurunan tekanan uap agar Anda bisa menerapkan konsep ini untuk keadaan-keadaan yang lain atau situasi-situasi yang lain. Mengapa demikian? Sebab apabila Anda bisa mengaktualisasikan, menerapkan, dan juga dapat menjelaskan dengan baik tentang fenomena-fenomena yang lain yang berkaitan dengan tekanan uap, dan Anda bisa mengaplikasikan konsepsi-konsepsi yang sudah Anda dapatkan pada rangkaian pembelajaran pada hari ini, itu artinya pembelajaran Anda adalah pembelajaran yang bermakna. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita cermati. Ada dua gambar yang saya tampilkan di layar, di mana gambar yang pertama ini tidak lain adalah gambar proses perebusan air, dan gambar yang kedua tidak lain adalah ini merepresentasikan jumlah uap apabila suatu zat itu dipanaskan. Oke, mari kita menalar dari gambar ini. Apabila di dalam wadah ini itu berisi air, dan air ini dipanaskan pada suhu tertentu, maka dalam waktu berikutnya, dalam waktu tertentu, maka akan terjadi perubahan fasa. Ya, fasa. Taruhlah misalkan ini kita sebut sebagai air murni, maka fasenya adalah fase cair, dan fase-fase yang ada di dalam molekul-molekul air ini akan berubah menjadi fase gas. Nah, tentunya ketika nanti suhunya ini ditambah sedemikian rupa, terus ditingkatkan suhunya, maka akan terjadi perubahan yang sangat signifikan di mana molekul-molekul air yang fasenya adalah liquid akan berubah menjadi fase gas. Nah, akan berubah menjadi fase gas. Dan tentunya fase gas, karena sudah berubah menjadi fase gas, tentunya gas ini nanti akan mencari ruangan atau mencari space di situ yang memiliki suhu yang berbeda, yang lebih rendah daripada suhu uap itu sendiri. Tentunya kita bisa pahami bahwa suhu yang lebih rendah tidak lain adalah suhu yang atau ruangan yang sangat jauh, yang lebih jauh daripada sumber suhu atau sumber api yang berada pada gambar ini. Bisa kita artikan bahwa uap airnya nanti akan menuju kepada dinding-dinding dari penutup panci ini. Nah, seperti halnya kalau kita lihat pada gambar yang kedua, apabila panci ini dipanaskan, panci ini tidak lain adalah berisi air, maka nanti ketika zat cair ini akan berubah fasa menjadi gas, maka bisa kita lihat gambaran pada gambar yang kedua ini tidak lain adalah uap air, di mana air ini berubah fasa menjadi fase gas. Nah, kalau kita kembali kepada gambar yang kedua, apa yang terjadi apabila tutup panci ini dibiarkan seperti ini dan sementara nanti suhunya terus dinaikkan, tentunya nanti ada dorongan, ada tekanan yang ditimbulkan dari uap tersebut. Nah, ini karena tekanan ini ditimbulkan dari uap, maka itu yang disebut sebagai konsep tekanan uap. Oke, dan fenomena-fenomena ini atau konsep ini dulu pada zaman dahulu itu pernah diaplikasikan ke banyak hal, ya, terutama untuk revolusi industri yang pertama, di mana untuk revolusi industri yang pertama ini
banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menggunakan mesin uap. Nah, tentunya konsepnya sama seperti pada saat kita akan merebus air. Juga sama halnya ketika Anda mau membuktikan ya seberapa besar tekanan suatu zat itu ketika dipanaskan, coba Anda di rumah kalau ada yang namanya panci yang tertutup rapat ya, panci yang tertutup rapat biasanya dipakai untuk presto. Nah, Anda isi dengan air, kemudian Anda panaskan sedemikian rupa, apa yang terjadi pada tutup panci? Tentunya di situ nanti ada tekanan yang sangat luar biasa, tekanannya sangat tinggi, yang dibuktikan ketika ada uap yang keluar dari tutup panci akan kelihatan sekali. Nah, itu yang disebut sebagai konsep tekanan uap. Jadi tekanan uap adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat yang berubah fasa menjadi uap ya, menjadi gas ya, yang kemudian itu akan menimbulkan sebuah tekanan tertentu pada benda-benda tertentu. Itu yang disebut sebagai tekanan uap. Nah, di dalam kimia kita tidak cukup memahami tekanan uap ya. Jadi tekanan uap itu bisa kita katakan sebagai perubahan fisis ya. Perubahan fisis biasanya juga terkait dengan konsep-konsep di dalam fisika. Namun untuk memahami konseptual yang benar ya, supaya Anda mendapatkan konsep yang tepat di sini, coba cermati ada dua gambar di sini, ada dua gelas di sini yang saya sebut sebagai gelas A dan yang kedua adalah gelas B. Gelas A dan gelas B. Nah, coba kita amati, di sini ada hal yang kita buat, kita kondisikan sama, tidak lain adalah gelas itu sendiri dengan ukuran yang sama. Begitu pula dengan gelas yang B. Jadi artinya untuk gelas A dan B ini memiliki ukuran yang sama. Tidak hanya itu, kalau kita cermati di sini juga memiliki jenis penutup yang sama. Jenis penutup yang sama. Artinya kondisi yang sudah kita jaga di sini adalah besarnya dari wadah dan juga penutupnya. Akan tetapi yang kita buat berbeda tidak lain adalah isinya, ya, isinya. Oke, jadi isinya di sini tidak lain adalah yang pertama, ya, berupa pelarut murni. Pelarut murni dalam hal ini misalkan kita ambil air sebagai pelarut murninya, ya. Jadi air yang di situ tidak ada zat pelarut apapun, hanya ada air. Kemudian yang kedua, kita menggunakan salah satu larutan atau kita taruhlah itu kita namakan sebagai larutan garam. Jadi ya yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya di sini, jadi ada dua fenomena, ada dua perlakuan, yaitu memanaskan air murni dan memanaskan larutan garam. Nah, dari gambar ini coba Anda perhatikan kira-kira yang bisa merepresentasikan ya pelarut murni itu yang mana? Itu yang pertama. Kemudian yang bisa merepresentasikan untuk larutan garam itu yang mana? Coba Anda pikirkan sejenak. Baik, cukup. Nah, kira-kira tebakan Anda yang benar yang mana? A atau KB untuk yang pelarut murni? Nah, apabila Anda menjawab yang A, maka jawaban Anda ini kurang tepat. Ya, kurang tepat. Sebab kalau kita amati di sini, ini kan kondisinya semuanya sama. Yang membedakan adalah jumlah uapnya. Jadi titik-titik yang berada di dalam gambar ini, di dalam zat cair ini tidak lain adalah merepresentasikan jumlah uap. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa banyaknya zat, ya banyaknya zat atau kita sebut sebagai larutan gura atau pelarut murni tadi atau air tadi itu berubah menjadi fase gas. Tentunya kalau Anda menjawab yang A, ini kurang tepat. Sebab apa? Untuk yang A ini ternyata ya jumlah uapnya lebih sedikit daripada yang B. Ya, saya ulang bahwa jumlah uapnya lebih sedikit daripada jumlah uap pada gelas B. Nah, tentunya ya kalau kita nanti menjawab yang A itu menjadi kurang tepat. Sebab apa? Ya, sebab untuk gelas yang A ini karena jumlah uapnya ini lebih sedikit daripada yang B, itu artinya bahwa di dalam zat ini itu terdapat partikel-partikel yang lain. Ya, partikel-partikel yang lain yang kita sebut sebagai partikel zat terlarut. Nah, tentunya nanti akan menambah pengaruh ya,
menambah pengaruh atau mempengaruhi zat cair yang akan berubah menjadi fasa uap. Jadi yang tepat tidak lain adalah yang pelarut murni adalah yang B, kemudian untuk yang larutan garam adalah yang A. Apabila kita memanaskan dua zat tadi, baik pelarut murni maupun larutan garam. Oke, untuk menambah pemahaman Anda tentang konsepsi yang benar terhadap penurunan tekanan uap, ya, mari kita lihat bagian berikut ini. Jadi besarnya tekanan uap itu tidak lain adalah dipengaruhi oleh jumlah molekul zat pada fasa uap. Sekali lagi bahwa besarnya tekanan uap itu dipengaruhi oleh jumlah molekul zat pada fasa uap. Artinya apa? Apabila ya tekanan uapnya ini sangat besar, Anda lihat di gambar, tekanan uapnya ini sangat besar. Tekanan uap itu apa? Tekanan yang diakibatkan oleh uap, ya, tekanan yang disebabkan oleh fasa uap, zat yang berubah menjadi fasa uap. Apabila tekanannya ini besar, maka ya itu dipengaruhi oleh jumlah molekul, banyaknya jumlah molekul. Nah, ini artinya apa? Kalau pada gelas yang A ini tidak lain adalah jumlah uapnya sedikit dibanding gelas B. Artinya apa? Nanti tekanan uapnya A ini lebih kecil daripada yang B. Oke, jelas. Kemudian besarnya tekanan uap tadi sudah disebutkan bahwa tergantung dari jumlah zat pada fasa uap. Kemudian jumlah molekul zat pada fasa uap ditentukan oleh cairan yang menguap. Nah, ini berarti kalau banyaknya cairan yang menguap, artinya cairan itu berubah menjadi fasa uap, tentunya nanti jumlah molekul zat yang berubah menjadi fasa uap meningkat. Nah, artinya nanti besarnya tekanan uap juga meningkat. Nah, kemudian cairan yang menguap itu dipengaruhi oleh kekuatan gaya antar molekul yang menguap. Ingat, ini penting sekali dan ini biasanya tidak disebutkan di dalam buku-buku pelajaran yang ada di SMA. Tidak disebutkan. Biasanya hanya disebutkan bahwa mengapa terjadinya tekanan uap yang besar atau yang kecil, hanya disebutkan secara global bahwa di situ ada sesuatu yang menghalangi. Nah, kalau kita nanti memahami di situ ada sesuatu yang menghalangi di permukaan, maka saya khawatir akan terjadi salah konsep. Sebab sesuatu yang menghalangi tersebut tidak lain itu adalah kekuatan gaya antar molekul. Jadi kalau disebutkan adanya partikel-partikel penghalang yang berada di permukaan larutan, itu menjadi konsep yang kurang tepat. Jadi yang tepat tidak lain adalah adanya kekuatan gaya antar molekul dari zat yang menguap tadi, gitu ya. Nah, ini berarti dapat kita simpulkan, kalau di dalam suatu gelas itu terdapat zat-zatnya memiliki kekuatan gaya antar molekul yang besar, tentunya berbeda dengan zat yang memiliki gaya antar molekul yang kecil. Nah, dari bagan ini bisa kita pahami, ya, bisa kita gunakan untuk menalar terhadap fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan tekanan uap, ya. Yang pertama begini, apabila di sini suatu zat itu memiliki gaya antar molekul yang sangat besar, itu artinya apa? Kekuatan ikatan antar molekul itu sangat kuat. Oke, saya ulang, bahwa apabila di dalam suatu gelas itu, di dalam suatu wadah itu terdapat larutan yang memiliki gaya antar molekul yang sangat kuat. Artinya, kekuatan antar gaya molekul itu sangat kuat. Sehingga mempengaruhi cairan yang menguap. Kalau kekuatan gaya antar molekulnya kuat, maka cairan yang menguapnya besar apa kecil? Nah, tentunya berdampak pada cairan yang menguap. Nah, cairan yang menguap tentunya lebih sedikit ya daripada yang memiliki gaya antar molekul lemah. Seperti itu. Nah, apabila cairan yang menguap ini sedikit, maka jumlah molekul zat pada fasa uapnya juga sedikit. Kalau jumlah molekul pada fasa uapnya ini sedikit, maka tekanan uapnya yang ditimbulkan ini juga kecil atau lemah. Oke, sekarang kita balik. Bagaimana kalau gamnya ini gaya antar molekulnya ini kecil? Kalau gaya antar molekulnya kecil, berarti kekuatan gaya antar molekul yang menguap ya dari zat-zat yang berada di dalam larutan itu
sangat lemah. Apabila kekuatan gayanya sangat lemah, maka cairan yang menguap, artinya dari fase cair menjadi uapnya ini jumlahnya banyak. Oke, kalau cairannya itu banyak, maka jumlah molekul zat yang berubah menjadi fase uap menjadi lebih banyak, gitu. Nah, tentunya ini nanti akan mempengaruhi besarnya tekanan uap. Nah, tentunya tekanan uapnya lebih besar daripada tekanan uap yang ditimbulkan dari larutan yang memiliki gaya antar molekul yang lebih besar. Oke, sekarang saya beri sebuah pertanyaan dan nanti tolong disampaikan argumentasi Anda pada pertemuan ketika kita nanti akan mengawali pembahasan diskusi tentang topik ini, karena topik ini merupakan topik pengantar, gitu ya. Jadi nanti diskusi ini tolong nanti itu diungkapkan pada saat kita diskusi secara daring sinkron. Yang pertama, ya, coba apabila saya memiliki urea 0,1 molar, ya urea, ya larutan itu urea. Kemudian yang kedua tidak lain adalah larutan garam. Ya, coba deskripsikan berdasarkan alur yang saya buat seperti ini. Ya, tentunya nanti Anda prediksi bagaimana perbedaan besarnya tekanan uap. Ingat, hari ini untuk paparan ini saya masih membedakan besarnya tekanan uap, belum penurunan tekanan uap, masih pada batas besarnya tekanan uap. Tolong nanti didiskusikan, ya, bagaimana perbedaan besarnya tekanan uap antara urea dengan larutan garam. Oke, terima kasih. Nah, sebagai bahan diskusi, kembali kita mengingat pada pelajaran di kelas 11 tentang gaya antar molekul. Oke, anak-anak, gaya antar molekul itu cukup banyak sekali ya yang perlu kita pahami. Di antaranya adalah gaya van der Waals. Masih ingat ya, gaya antar van der Waals? Nah, gaya antar van der Waals adalah interaksi antar molekul menghasilkan suatu gaya yang lemah. Itu gaya van der Waals. Gaya tersebut dapat terjadi pada molekul-molekul polar dan molekul-molekul non-polar. Masih ingat Anda tentang kepolaran ikatan? Ya, kalau kita lihat di sini anak-anak, kepolaran ikatan itu biasanya kita sebut sebagai dipol, ya, baik dipol positif maupun dipol negatif. Jadi apa saja di situ? Nah, misalkan begini, ada yang disebut sebagai gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol itu apa? Nah, gaya yang diakibatkan gaya antar molekul, jadi bukan gaya antar atom. Jadi perlu Anda bedakan, ada gaya antar atom dan juga ada gaya antar molekul. Kalau gaya antara atom, ya seperti HCl, H ketemu Cl, dia membentuk ikatan yang diakibatkan antara H dengan Cl disebut sebagai gaya antara atom. Sedangkan di sini kalau yang disebut sebagai gaya antar molekul, berarti di situ ada interaksi antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya. Oke, saya ulang. Kalau dikatakan sebagai gaya antar molekul, berarti di situ ada interaksi, ada ikatan, ya, ada interaksi antara satu molekul dengan molekul yang lainnya. Nah, yang disebut sebagai gaya antar molekul tidak lain adalah bisa kita ilustrasikan seperti ini. Ini ada H ketemu Cl, ini ada H ketemu Cl. Kalau H ketemu Cl pada garis yang tebal ini bukan disebut sebagai gaya antar molekul, kita sebut sebagai gaya antar atom. Nah, ini adalah taruhlah ini adalah molekul A dan ini molekul B dengan jenis molekul yang sama. Dan di sini ada dipol positif dan dipol negatif. Dan antar molekul ini saling berinteraksi. Nah, interaksi antara Cl dengan H pada molekul yang berbeda disebut sebagai gaya antar molekul. Ya, gaya molekul yang semacam ini disebut sebagai gaya dipol-dipol. Oke, nah sekarang kita lihat untuk yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini juga sama. Ada gambar yang menginterpretasikan di sini ada dipol positif dan negatif. Dipol positif negatif, positif negatif, positif negatif. Ingat, untuk yang berada di tengah ini, ya yang saya tunjuk ini bukan gaya antar molekul, ini gaya antar atom. Yang disebut sebagai gaya dipol-dipol, ya, interaksi gaya dipol-dipol atau gaya antar molekul di sini di lain adalah yang A, B, dan C. Oke, saya rasa cukup jelas. Oke, selanjutnya untuk mengingat kembali, ada yang disebut sebagai gaya London. Apa itu gaya London? Gaya London tidak lain adalah gaya yang menunjukkan tarikan yang sangat lemah. Ya, biasanya kalau
di dalam ikatan gaya taruhlah itu ada interval 1 hingga 10 ya, maka gaya London itu menempati urutan 1 hingga sekian. Jadi 1 ya itu menunjukkan ikatan yang sangat lemah. Nah, gaya London itu tidak lain adalah gaya tarik menarik antar molekul dalam senyawa nonpolar. Ingat, nonpolar. Jadi di situ sebetulnya tidak ada dipol ya, nonpolar. Adanya dipol itu tidak lain seperti yang digambarkan pada gambar ini. Adanya dipol yang terbentuk itu adalah dipol-dipol yang terimbas atau disebut sebagai dipol sesaat. Apa artinya? Apabila sebuah zat, ya saya sebut zat saja, sebuah partikel gitu ya, atau sebuah molekul ya, sebuah molekul yang lebih tepat, sebuah molekul apabila tidak didekatkan satu sama lain, maka dia tidak akan memiliki momen dipol. Seperti itu. Dan dia baru ada terbentuk momen dipol ketika berdekatan dengan molekul-molekul yang lain. Nah, itu disebut sebagai dipol sesaat. Nah, gaya London ini kenapa dia itu lemah? Sebab dia sebetulnya tidak memiliki momen dipol. Momen dipol terbentuk ketika dia itu berdekatan dengan molekul-molekul yang lain. Maka seakan-akan di situ akan muncul yang namanya dipol positif dan negatif. Karena di situ ada dipol positif dan juga dipol negatif akibat kedua molekul tersebut ini saling berdekatan, maka di situ nanti ada tarikan. Nah, tarikan ini kita sebut sebagai gaya London. Oke, makanya ini argumentasi ini untuk membangun bahwa gaya London itu sebetulnya adalah gaya yang sangat lemah, ya interaksi yang sangat lemah. Oke, dan biasanya contohnya untuk gaya London ini terjadi pada H2 gitu ya, H2Cl2, jadi interaksi antara atom-atomnya sendiri ya, molekul-molekul H2 ketemu H2, molekul Cl2 ketemu Cl2 dan lain sebagainya. Juga misalkan CH4, PCl5 ini adalah contoh-contoh dari gaya London. Oke, nah tentunya paparan ini nanti akan kita pakai untuk sebagai bahan argumentasi ketika nanti kita bisa untuk mengungkap ya, maksud saya untuk mengungkap fenomena-fenomena yang akan terjadi di sekitar kita. Dan tentunya berkaitan dengan penurunan tekanan uap. Oke, yang selanjutnya tidak lain adalah ada gaya antar molekul yang disebut sebagai ikatan hidrogen. Nah, anak-anak perlu Anda ketahui bahwa ikatan hidrogen itu merupakan ikatan yang sangat kuat. Ikatan antar molekul yang sangat kuat. Ya, jadi urutan kekuatan ikatan itu, ikatan antar atom itu sangat kuat sekali, ya antar atom. Kemudian disusul ikatan antar molekul. Nah, ikatan antar molekul yang paling kuat tidak lain adalah ikatan hidrogen. Kenapa demikian? Sebab ya kita harus kembali kepada konseptual awal ya. Nah, di mana terjadinya ikatan hidrogen itu tidak lain adalah karena ada unsur yang paling elektropositif ya bertemu dengan unsur dalam molekul ya, yang paling elektropositif ketemu dengan yang paling elektronegatif. Di mana kita tahu bahwa unsur yang paling elektropositif ya, non logam yang paling elektropositif tidak lain adalah hidrogen. Dan unsur-unsur yang paling elektronegatif itu di golongan 7, golongan 6 dan golongan 5. 7, 6 dan 5, F, O dan N. Nah, apabila ada F, O dan N di dalam sebuah molekul ketemu dengan atom H, maka akan terjadi ikatan antar molekul yang kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya misalkan ada H2O, H dengan O yang ini, ingat ini adalah gaya antar atom, oksigen ketemu hidrogen, maka ini akan membentuk ikatan kovalen. Sedangkan apabila di sini ada hidrogen di dalam molekul A, kemudian di sini ketemu oksigen untuk molekul B, maka interaksi antara H dengan O dengan pada molekul yang berbeda ini disebut sebagai ikatan hidrogen. Oke, nah ini adalah data untuk membangun argumentasi Anda ketika nanti akan berdiskusi tentang penurunan tekanan uap, di mana kekuatan gaya antar molekul masing-masing jenis ya atau masing-masing definisi tadi itu berbeda-beda. Profesor Effendi telah membuat sebuah penelitian yang telah dipublikasi dan ini kita rangkum ya, kita rangkum sebagai interval ya kekuatan gaya-gaya antar molekul. Ingat bahwa kalau gaya London itu memiliki interval 1 hingga 10. Jadi artinya ada sebuah keadaan ya, gaya London itu ada yang kuat, cukup kuat dibanding dengan dipol-dipolnya.
Nah, kalau gaya dipol-dipol itu intervalnya adalah 3 dan 4. Kalau kita lihat skala yang sebelah kanan, sebelah kiri, maka ini tentunya gaya London lebih lemah daripada gaya dipol-dipol. Karena intervalnya 3. Gitu. Akan tetapi kalau kita lihat interval yang sebelah kanan, maka tentunya gaya London ini dia akan lebih kuat daripada gaya dipol-dipol karena intervalnya di sini 10. Sedangkan ikatan hidrogen, wah ini sangat kuat sekali, yaitu intervalnya mulai dari 4 hingga 5. Jadi interval kekuatan ikatannya kalau kita misalkan bisa gambarkan dengan angka, maka kekuatannya seperti ini. 1 sampai 10 untuk gaya London, 3 sampai 4 untuk gaya dipol-dipol, dan 4 sampai 45 ikatan hidrogen. Maka yang saya sebutkan tadi benar kalau kita ambil kesimpulan yang sebelah kanan bahwa ikatan hidrogen itu memiliki kekuatan ikatan yang cukup besar dibandingkan dengan gaya London dan gaya dipol-dipol. Ingat, paparan ini nanti akan memberi data Anda ya untuk membangun konsepsi yang benar terhadap penjelasan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita yang berhubungan dengan penurunan tekanan uap. Nah, oke, selanjutnya bagaimana pengaruh gaya atau pengaruh penurunan tekanan uap terhadap temperatur? Oke, kita bisa tebak sekarang. Apabila temperatur ini kita buat naik, kira-kira apa yang terjadi dengan gaya antar molekul dan tekanan uapnya? Dan apabila temperatur ini kita buat turun, kita turunkan suhunya. Nah, tentunya nanti akan mengefek, akan berpengaruh terhadap gaya antar molekul pada sebuah larutan tersebut dan juga otomatis akan berpengaruh terhadap tekanan uap. Oke, begini penjelasannya. Tentunya Anda juga bisa menebak ya dengan deskripsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Apabila ada sebuah larutan kemudian dipanaskan pada suhu tertentu dan kemudian dinaikkan suhunya, maka ingat Anda harus bisa membayangkan bahwa di dalam larutan itu terdapat gaya-gaya antar molekul. Ingat ya, jadi di sini kalau proses pelarutan itu sebagai pusat perhatian kita adalah gaya antar molekul, bukan gaya antar atom. Kalau gaya antar atom itu nanti akan berkaitan dengan reaksi kimia. Dalam pelarutan itu bukan reaksi kimia, hanya proses pelarutan saja. Jadi di sini interaksi antar molekul saja. Oke, jadi makanya tidak ada zat baru di sini. Kalau terjadi zat baru itu artinya nanti reaksi kimia. Jadi tolong dibedakan di sini. Oke, kembali ke sini. Kalau temperaturnya dinaikkan, gaya antar molekulnya bagaimana? Naik apa turun? Oke, Anda punya jawaban pasti nanti ini yang sedang menyimak paparan ini ya. Tentunya kalau di dalam sebuah gelas itu terdapat bermacam-macam gaya antar molekul, nah kemudian suhunya dinaikkan, maka gaya antar molekulnya nanti dia akan semakin jauh. Jadi antar molekul satu dengan molekul yang lainnya nanti jaraknya akan semakin jauh. Kalau semakin jauh maka tarikannya semakin lemah. Nah, gitu logikanya. Jadi misalkan ada molekul A dan molekul A yang lain gitu ya di dalam larutan tadi, itu kan antar molekul ada ikatan, ada gayanya ya, ada gaya antar molekulnya. Ikatannya taruhlah misalkan kuat ya, ikatan kuat. Kemudian kita naikkan. Nah, kalau kita naikkan berarti di situ jarak antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya itu semakin jauh. Artinya apa? Artinya bahwa ya gaya antar molekulnya semakin lemah. Kalau dipanaskan lagi sangat lemah. Panaskan lagi lemah lagi gitu ya. Kemudian pada suatu ketika apabila nanti sudah sangat jauh dan tidak bisa mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, maka molekul tersebut akan terlepas ya, akan terlepas. Nah, ketika terlepas, maka akan berubah fasa karena terlepas dari kawanannya kan. Nah, ketika terlepas dari kawanannya dalam hal ini ada liquid atau larutan misalkan ya. Nah, maka itu akan berubah menjadi fase gas. Nah, gitu ya. Makanya di sini mempengaruhi besarnya tekanan uap. Sebab kalau nanti temperaturnya itu dibuat naik, berarti logikanya di sini banyak sekali ya zat tersebut dalam larutan tadi yang berubah menjadi fase uap. Kalau semakin banyak ya zat yang berubah menjadi fase uap, tentunya nanti tekanan uap dari larutan tersebut akan meningkat. Oke. Dan sebaliknya apabila suhunya diturunkan,
Kalau itu diturunkan sampai nanti apinya kecil gitu ya, sampai nanti panasnya itu sangat kecil sekali sehingga tidak mempengaruhi interaksi antar molekul di dalamnya, maka ikatannya akan tetap kuat. Nah, ketika kuat, maka nanti yang berubah fasa menjadi uap itu nanti akan sedikit. Nah, kalau nanti itu sedikit yang berubah menjadi fasa uap, tentunya nanti tekanannya juga kecil. Nah, gitu logikanya. Jadi sangat sederhana sekali gitu ya. Nah, ini juga paparan yang nanti akan memberi bekal kepada Anda semuanya ketika nanti saya memberikan tugas terhadap fenomena-fenomena yang lain dan terhadap diskusi-diskusi Anda nanti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang berkaitan dengan penurunan tekanan uap. Oke, sekarang ada tampilan yang selanjutnya. Tampilan yang selanjutnya ini tolong Anda cermati. Ini tidak lain adalah tekanan uap. Jadi ada sebuah data dari penelitian. Jadi seseorang sedang membuat sebuah eksperimen, ya, memanaskan H2O dan NH3. H2O dan NH3. Kemudian dari suhu 0 diukur nanti ya, diukur jumlah uapnya. 0 kok ada jumlah uapnya ya. Nah, ini kan data gitu ya. Kemudian sampai nanti temperaturnya 20. Dia mati terus di situ. Nah, ternyata jumlah uapnya ini berbeda-beda. Nah, untuk suhu 0 sampai ke 20, baik di H2O maupun di NH3 ini, ternyata jumlah uapnya berbeda-beda. Nah, gimana nalar Anda kira-kira? Nah, tentunya kita bangun sekarang konsep yang benar di sini ya. Kita amati, ya benar kalau suhunya 4 kok ini berbeda. Ini 8 kok ini juga berbeda. Ini 12 kok berbeda, bahkan 20 pun ini berbeda. Bertambah banyak. Ini semakin banyak, ini juga semakin banyak. Sedangkan kita lihat cairannya di situ. Oh, di situ H2O. Berarti di situ ada interaksi antar molekul H2O. Kemudian pada gelas yang kedua adalah NH3. Oh, berarti di sini ada interaksi antar molekul NH3. Sekarang permasalahannya kenapa ini datanya kok berbeda gitu ya. Nah, oke, kita identifikasi dulu. Ternyata kembali lagi kepada gaya antar molekul. Tuh, gaya antar molekulnya sama di sini. Karena di situ molekul H2O, ya, H nanti ketemu O pada molekul yang lain itu kan ikatan hidrogen. NH3, N ketemu H pada molekul yang lain itu adalah juga disebut sebagai ikatan hidrogen. Masalahnya kenapa sekarang nanti jumlah uapnya kok berbeda antara H2O dengan NH3. Nah, dari paparan ini menggambarkan bahwa walaupun sama-sama memiliki ikatan hidrogen yang sama, tetapi antar molekul itu memiliki kekuatan yang berbeda. Nah, gitu. Kekuatannya berbeda. Artinya apa? Semakin lemah nanti ikatannya semakin lemah, ya, walaupun sama-sama ikatan hidrogennya, maka jumlah uapnya nanti juga semakin banyak. Nah, terbukti dari data penelitian ini disebutkan ya bahwa H2O dibanding NH3 itu ternyata yang paling banyak uapnya adalah NH3. Ya, jelas sekali bahwa nanti kalau kita berbicara tentang ikatan hidrogen, kita tahu bahwa penyebabnya tidak lain adalah unsur yang paling elektropositif ketemu dengan unsur yang paling elektronegatif. Nah, sedangkan yang lebih elektronegatif di sini ya tidak lain adalah O ya kalau dibandingkan dengan N. Maka hal itu bisa kita jawab. Oke. Nah, kemudian paparan selanjutnya ini juga memberikan bekal kepada Anda ketika saya juga nanti akan memberikan bermacam-macam larutan dan disuruh untuk mengidentifikasi, menalar dan mencari solusi penyelesaiannya dan pemecahan masalahnya itu. Nah, pada paparan ini itu saya sediakan 2 larutan, yakni ada pelarut murni, ada larutan NaCl dan ada larutan gula dalam air. Nah, tentunya kalian harus tahu bahwa ketika di dalam air itu partikelnya cuma satu, yaitu interaksi antar molekul air, H2O ketemu H2O, H2O ketemu H2O, hanya seperti itu. Maka kita bisa menebak gaya apa yang terdapat di dalam air tersebut. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, larutan NaCl. Ingat, kalau misalkan di sini kita ngomong larutan NaCl, berarti di situ ada NaCl solid dimasukkan ke dalam air atau H2O liquid. Maka jelas nanti akan terjadi ionisasi. Makanya disebut di dalam penulisannya itu biasanya bukan reaksinya ya, hasilnya tidak lain adalah NaCl aqueous. NaCl aqueous itu menandakan apa? Bahwa NaCl berada dalam fase larutan gitu ya. Nah, karena ini termasuk elektrolit, maka nanti mengalami ionisasi.
ionisasinya di lain akan terbentuk terpecah partikelnya ya menjadi Na+ aquos dan Cl- aquos. Juga tentunya kalau misalkan kita melarutkan NaCl ke dalam air, tentunya tidak semua NaCl akan nanti terlarut semuanya. Di situ pasti ada molekul air yang tidak berikatan dengan Na+ maupun Cl-. Oke. Nah, selanjutnya larutan gula. Kita tahu bahwa larutan gula itu tidak terionisasi. Berarti logikanya nanti ada molekul gula, dia nanti akan berinteraksi dengan molekul air. Berarti kondisi ketiga perlakuan ini tentunya nanti akan berpengaruh terhadap analisa gaya antar molekul yang terlibat di dalamnya. Dan tentunya kita bisa menebak kira-kira nanti ikatan yang paling kuat itu ikatan yang pada gelas yang mana. Gelas yang berisi air murni, larutan NaCl maupun atau larutan yang berisi larutan gula, gitu ya, gelas yang berisi larutan gula. Oke, mari kita analisis sekarang. Molekul air, tadi air, berarti logikanya adalah molekul air ketemu molekul air. Berarti ada ikatan apa di situ? Ya, betul. Ada ikatan hidrogen antara molekul, gaya antar molekulnya, dan juga di situ pasti ada gaya London. Oke, kemudian kalau misalkan kita lihat, jadi ikatannya hanya itu tadi ya, ikatan hidrogen gaya dan gaya London. Sekarang kalau NaCl di dalam air, berarti di situ kan ada ion Na+ yang dia dikelilingi oleh terhidrasi atau dikelilingi oleh molekul-molekul air. Oh, berarti di situ karena Na+ itu adalah ion, ya, jadi ion dalam fase aquos, ion, kemudian dia dikelilingi oleh molekul air. Nah, molekul air itu kan dipol. Nah, dia memiliki dipol. Oh, berarti gayanya adalah ion dipol. Oh, berarti di sini ada ion Na+ ketemu air, berarti gaya ion dipol. Hal yang sama juga terjadi pada Cl-. Ya, Cl-, berarti Cl itu gaya ion, kemudian molekul airnya dipol. Berarti di sini ada gaya ion dipol, gaya ion dipol. Nah, ini ikatannya yang kuat ya, ikatan ion gaya ion dipol ini gaya yang kuat. Oke, kemudian air dengan air sama, berarti seperti molekul air. Sedangkan untuk larutan gula, ya di dalam air artinya di situ ada molekul gula dan air, molekul air dengan molekul air. Jadi saya sebutkan kembali, kalau di situ misalkan untuk gelas yang berikutnya adalah hanya berisi larutan gula, maka di situ interaksinya tidak lain adalah gula dengan air dan molekul air dengan molekul air. Kita bisa tebak bahwa ikatannya hanya cuma sama dengan ikatan yang pada kasus yang pertama, yaitu ikatan hidrogen antar molekul dan gaya London untuk molekul gula dan molekul air karena tidak mengalami ionisasi. Kemudian molekul air dengan molekul air tentunya ini juga sama, yaitu ada ikatan hidrogen antar molekul dan juga gaya London. Berarti kesimpulannya kita bisa menebak, maka nanti yang uap air yang paling sedikit tidak lain adalah yang terdapat pada gelas yang berisi NaCl yang terlarut di dalam air. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini juga paparan tentang memberi gambaran perbedaan larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Oke, sekarang apabila ada zat non-elektrolit dimasukkan ke dalam air, ya, dan yang kedua adalah zat elektrolit yang dimasukkan ke dalam air, ya, berarti di sini zat non-elektrolitnya tidak terjadi ionisasi. Elektrolitnya terjadi ionisasi atau disosiasi. Jadi perbedaannya bahwa kalau nanti yang non-elektrolit tidak terjadi ionisasi dan yang elektrolit terjadi ionisasi. Berarti logika yang kita bangun di sini berarti di situ tidak ada partikel yang terpecah. Tidak ada partikel yang terpecah pada larutan non-elektrolit. Kalau pada larutan elektrolit ada partikel yang terpecah, maka kita kembali kepada definisi pengantar pada bab sifat koligatif larutan yang pada video yang sebelumnya, bahwa ingat sifat koligatif larutan itu dipengaruhi bukan karena jenis larutannya, tetapi jumlah partikel. Ya, jumlah partikel. Berarti kalau larutan elektrolit karena di situ terpecah, artinya jumlah partikelnya lebih banyak. Nah, kalau jumlah partikelnya lebih banyak, tentunya nanti akan mempengaruhi sifat-sifat koligatif larutan. Ya, juga berkaitan dengan tekanan uap atau penurunan tekanan uapnya. Oke. Sekarang karena larutan non-elektrolit itu tidak terjadi ionisasi dan larutan elektrolit itu terjadi ionisasi, dan apabila kedua larutan itu dipanaskan pada suhu yang sama, maka
dapat kita simpulkan untuk larutan non-elektrolit, jumlah zat terlarut pada partikel tidak bertambah alias tetap. Sedangkan pada larutan elektrolit, jumlah zat terlarutnya partikelnya bertambah. Dengan demikian, dalam konsentrasi yang sama antara larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit, maka akan berpengaruh kepada sifat koligatif larutan. Dalam hal ini adalah tekanan uap atau penurunan tekanan uapnya. Ya, oke, dapat kita simpulkan berarti yang pertama, ya, jumlah partikel larutan elektrolit itu lebih besar daripada non-elektrolit. Yang kedua, gaya kimia, artinya gaya antar molekul yang terdapat pada larutan elektrolit itu lebih besar daripada gaya yang terdapat pada larutan non-elektrolit. Apa akibatnya sekarang? Akibatnya penurunan tekanan uap larutan elektrolit itu lebih besar daripada penurunan tekanan larutan non-elektrolit apabila kedua larutan tersebut ya dibandingkan dengan pelarut murninya. Oke, sekian paparan saya dan selanjutnya nanti kita insya Allah akan belajar tentang diagram fasa dan kita nanti akan membangun juga argumentasi-argumentasi terhadap proses-proses fenomena-fenomena yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan terkait dengan diagram fasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.